bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, kita akan lihat kalau di buku ada konsep kromosom, DNA, dan gen. Ya, nah kita lihat di sini kromosom itu adalah bagian yang paling besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam kromosom itu terdapat DNA dan di dalam DNA itu terdapat yang namanya gen. Ya, jadi kalau kalian lihat gambar di sini, ini mungkin ada yang sudah tahu ya gambar apa ini, tempat untuk sintesis protein apa namanya? Ya, ini adalah bagian dari ribosom. Ya, kemudian ini kalau ada nukleus, di dalam nukleus ini juga tempat untuk sintesis protein. Ya, tetapi hanya bagian kecilnya saja. Sebenarnya yang paling utama itu adalah di ribosom. Ya, kemudian ini ada gambar DNA. Ya, kalau kalian kenal. Nah, yang terakhir ini gambar apa kira-kira? Ini gambar karyotipe kromosom manusia. Jadi tampilan visual kromosom manusia itu seperti ini. Kalau kita lihat jumlah kromosomnya ini ada 22, tapi 22 apa? 22 pasang. Ini secara autosomal, ya, kromosom autosomal. Sedangkan secara gonosomnya atau seksualnya itu ada sepasang, ya. Jadi jumlah totalnya adalah berapa? 23 pasang. Ya, 23 pasang ini berarti kan jumlah kromosom manusia itu adalah 46. Ya. 46 itu dalam satu sel. Ya, ingat, ini satu sel, satu sel. Jadi satu sel sama dengan 46. Ya. Jadi kalau manusia itu kan makhluk hidup multiseluler, banyak sel. Berarti dalam selnya itu kalau terdiri dari 46 berarti ya banyak juga ya kromosomnya. Tapi kalau ditanya berapa sih jumlah kromosom manusia? 46. Jawabnya seperti ini. Kemudian kalau secara visual tampilannya seperti ini. Lihat, ada nomor-nomornya. Nomor-nomornya ini hanya di atas kertas ya. Kita ingin melihat yang paling panjang kromosomnya itu dikasih nomor 1. Kemudian yang paling pendek itu dikasih nomor 22. Nah, ini untuk apa? Ini untuk melihat kalau nanti misalnya terjadi kelainan-kelainan. Misalnya kelainan kromosom nomor 7. Kelainan kromosom nomor 21. Kurang 1 nih. Jadi kromosomnya menjadi 45. Nah, berarti nanti akan terjadi kelainan. Nah, ini kalau terjadi jumlah-jumlah yang berkurang, kemudian ada jumlah yang mungkin berlebih, ada berlebih kromosom nomor XX atau kromosom X-nya. Berarti nanti akan mengalami suatu mutasi. Ya, jadi pada umumnya manusia itu normal ya jumlah kromosomnya 46. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang dasar-dasar genetika dulu. Kalau udah belajar genetika ini mengasihkan ya. Ini kromosom tampilan di bawah mikroskop seperti ini ya, yang ini. Jadi ini terlihat kalau pada saat mengalami metafase. Metafase itu fase pembelahan sel, ya, mitosis maupun meiosis. Ketika metafase itu benang-benang kromatin itu menebal sehingga disebut dengan kromosom dan terletak di bidang ekuator. Jadi gampang terlihat nih kalau kalian mengamati kromosom, kita melihatnya ada di apa itu sel bawang merah ya. Jadi akar bawang merah kita amati. Nah, di situ kita bisa melihat tuh fase-fase pembelahan sel, bisa melihat kromosom kita ya. Kalau di lab ya, sayangnya kita nggak bisa ke lab ya. Oke. Nah, bagian-bagian kromosom itu seperti ini ya pada umumnya ya. Jadi kalau seperti ini adalah lengan kromatid. Jadi nomor 1 itu adalah kromatid ya. Kemudian bagian tengahnya ini adalah sentromer. Nah, di kromatid itu kan dipisahkan oleh yang namanya sentromer. Nah, kemudian akan membentuk suatu lengan panjang dan lengan pendek.
Nah, yang nomor 3 ini disebut dengan lengan pendek, sedangkan yang ini disebut dengan lengan panjang. Nah, ingat nih, panjangnya juga cuman ini ya, pakai mikron ya. Oke, baik. Selanjutkan, nah ini secara visual kita lihat seperti ini. Jadi ini kalau di dalam sel ya, kan terdapat yang namanya nukleus. Ya. Kemudian ada benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini nanti akan menebal menjadi yang namanya kromosom. Ya. Pada saat kapan kromosom ini terbentuk? Pada saat terjadi pembelahan sel. Ya, jadi kromosomnya akan terlihat tebal dan berada di ekuator. Ya, jadi kromosom baru terlihat seperti itu. Kalau selama dia belum membentuk kromosom, ya dia berupa benang-benang kromatin. Nah, maka nanti kita akan belajar juga bagaimana cara pemintalan benang kromosom. Dari ini yang paling kecil, dari gen, kemudian rantai DNA, kemudian sampai terbentuk ini yang ke atas, yang namanya kromosom. Ya, dan kita terlihat di nukleus itu kalau akan terjadi pembelahan sel. Nah, kayak gini. Ya, ini juga ya, dari DNA ke bawah membentuk yang namanya kromosom. Oke. Nah, kalau secara terperinci nanti rantai DNA itu berupa seperti ini. Ternyata dia rantai polinukleotida. Ya, rantai polinukleotida ini rantai polinukleotida yang double. Jadi ganda yang membentuk double helix. Ya. Oke. Kita lihat DNA itu apa sih ya, kita per part ya, kita akan lihat ini, kita di awal-awal ini lebih banyak pengertian-pengertian dan istilah ya, supaya nanti ketika bicara tentang genetika kamu nggak asing lagi ya. DNA itu biasa disebut dengan ADN, itu adalah deoksiribonukleat asid ya. Ya, ini rantai nukleotida. Kemudian RNA itu ribonukleat asid. Jadi yang membedakan hanya huruf D dan R ya. Deoksiribosa ini gula pentosa, gula berkarbon 5, C5 ya. Kemudian ada nukleik asidnya ya, ada asam nukleatnya. Nah, DNA dan RNA digolongkan ke dalam asam nukleat dan fungsinya untuk menyimpan informasi genetika. Lanjut. Nah, kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Dan struktur padat kromosom ini dapat dilihat jelas pada saat sel membelah, yaitu pada saat metafase tadi saya bilang. Ya, kan ada mitosis dan meiosis. Ya, jadi pada saat metafase itu akan terlihat jelas tuh kromosomnya, karena dia juga benang-benang kromatin menebal gitu ya. Dan ini terdapat di dalam inti sel ya, atau nukleus, itu kromosom ya. Tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemintalan atau pengemasan kromosom itu secara singkat. Jadi kalau dalam nukleus ya bentuknya seperti benang-benang saja, tapi nanti ketika akan membelah, dia akan membentuk suatu kromosom. Nah, urutannya terbentuknya seperti ini nih. Pertama, untaian DNA itu dipintal menjadi suatu set protein, yaitu yang disebut dengan histon. Ya, jadi protein-protein itu disebut histon, lalu membentuk yang namanya nukleosom atau unit dasar kromosom. Nah, ini arahnya ke bawah nanti. Nah, unit-unit nukleosom itu membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Ya. Kemudian solenoid itu akan membentuk yang namanya benang kromatin. Ingat ya. Jadi nukleosom, solenoid, kromatin, lalu benang-benang tersebut akan membentuk suatu kromosom. Nah, ini kromosom ini pada saat metafase itu ya, terlihat jelas ya. Jadi ini pengemasan kromosom seperti ini.
Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Tadi ini DNA, ya. Kemudian ini pintalan apa itu protein, kemudian solenoid, kemudian benang-benang kromatin, kemudian di sini terakhir adalah kromosom. Ya, ini pengemasannya. Ya, jadi kalau nukleosom itu unit dasar ya yang membentuk manik-manik, ada proteinnya tadi, protein histon, kemudian membentuk solenoid dan akhirnya benang-benang kromatin dan kromosom pada tahap metafase. Ya, ini terlihat seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini pengemasannya. Lalu bagian-bagian kromosom terdiri apa saja sih? Oh, ternyata ada bagian yang disebut kromomer, sentromer, kinetokor, satelit, dan yang terakhir adalah telomer. Ya, jadi kalau kromomer itu manik-maniknya, ya, nanti akan membentuk kromonema. Ya, di situ merupakan akumulasi materi kromatin, akumulasi benang-benang kromatin. Lalu ada lekukan atau kontriksi yang disebut dengan sentromer. Nah, itu berada di pertengahan kromosom. Di mana di situ terdapat kinetokor. Nah, kinetokor itu nanti yang berperan dalam mengikat benang-benang spindle pada saat pembelahan sel. Ya, nanti akan kelihatan ini. Ya, akan terlihat pada saat pembelahan sel. Nah, kinetokor adalah daerah tempat pelekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Kemudian satelit. Satelit ini fungsinya belum begitu jelas, ya. Tapi dia merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan ada di ujung lengan kromatid. Lanjut, yang terakhir adalah telomer. Itu adalah daerah terujung kromosom yang fungsinya, ingat, menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA itu tidak terurai. Jadi kalau kita lihat strukturnya seperti ini, ya. Bagian A berarti itu namanya adalah telomer, ya. Tadi yang berfungsi untuk apa? Menjaga kestabilan ya supaya tidak terurai. Yang B adalah kontriksi sekunder, ya. Ini lekukan saja, ya, belum membentuk yang namanya sentromer. Ya, kemudian satelit, ya, ada di ujung. Nah, ini yang fungsinya tadi belum jelas ya. Kemudian ada kontriksi primer. Nah, ini yang disebut dengan sentromer dan di dalamnya biasanya terdapat kinetokor. Yang E adalah bagian lengan. Ya, kalau di sini lengan pendek berarti yang di sini adalah lengan panjang. Panjang. Kemudian kalau yang ini pendek. Ya, struktur kromosom seperti ini. Nah, kalau nanti kromosom itu mengalami replikasi, berarti nanti membentuk sister kromatid seperti ini. Ya, kromosom itu seperti ini. Ya, jadi satu kromosom tanpa replikasi, ini yang gambarnya seperti ini. Lalu setelah mengalami replikasi atau penggandaan, maka akan menjadi di bawahnya ya. Jadi akan membentuk kromatid kembar. Ya, ini satu kromatid, lalu di bawahnya adalah kromatid kembarannya atau sering disebut dengan sister kromatid. Ya, jadi kalau ada yang pernah dengar istilah sister kromatid itu berarti kembarannya gitu ya. Jadi dipisahkan oleh sentromer. Nah, seperti ini. Jadi ini satu kromatid yang di bawah, ini sister kromatid dengan yang di atasnya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi kan ada bintik-bintik ya, protein yang disebut kromomer. Nah, itu nanti akan membentuk suatu kromonema ya. Jadi yang warna pink ini benangnya ini adalah kromonema ya. Jadi di dalam kromosom. Oke, lanjut. Nah, ini karyotipe kromosom manusia. Nah, saya akan menuliskan rumus kromosom ini. Kalau di manusia nulisnya begini, 22 AA plus XX atau XY. Bisa juga saya menuliskan 44A plus
X atau XY. Paham ya? Bedanya apa? Kalau kalian menggunakan angka 22, berarti di sini harus double. A itu artinya autosom ya. A itu autosom. Berarti ini kromosom autosomnya itu ada 22 nih. Yang sampai angka 22. Oke. Kemudian untuk yang bawah ini kenapa saya menuliskan 44? Berarti kan di sini harus hurufnya cuma satu, artinya tidak berpasangan. Ya, autosomnya satu. Jadi ini cara menulis kromosom manusia ya. Jadi ini pilih salah satu nih. Kalau wanita ya XX, kalau laki-laki ya XY gitu ya. Oke, ini tampilan visual kromosom setiap individu dinamakan dengan karyotipe kromosom. Nah, kemudian bentuk-bentuk kromosom ternyata berbeda-beda. Nah, ini didasarkan pada letak sentromer. Ada yang disebut dengan metasentrik. Metasentrik itu letaknya di tengah-tengah kromosom. Nah, ini misalnya sentromernya. Nah, berarti ini kan panjang satu dengan ininya sama di tengah-tengah, sehingga menjadi dua. Lalu kalau submetasentrik apa? Dia setengahnya kromosom yang lengan panjang. Ya, berada tidak di tengah-tengah kromatid. Lalu yang akrosentrik berikutnya adalah dia sepertiganya saja nih. Ya, seperti ini. Nah, ada juga yang disebut dengan telosentrik. Nah, kalau yang telosentrik ini itu dia sentromernya terletak di ujung. Ya, terletak di ujung kromatid. Jadi tidak membagi sama sekali. Kalau kita gambarkan di buku kamu di halaman 70 itu sama ya. Artinya dia ada sepasang kromatid ya, sepasang kromatid. Kemudian lihat bagian sentromernya saja ya. Kalau yang akrosentrik itu ya ke ujung gitu ya. Nah, kalau di sini saya gambarkan seperti ini. Ini sama ya. Jadi yang A metasentrik, yang B submetasentrik karena kan dia letaknya panjangnya setengahnya dari lengan panjang ya. Lalu yang akrosentrik dan yang terakhir adalah telosentrik. Ya. Ini bentuk-bentuk kromosom. Lalu ada macam-macam kromosom. Ya, kromosom itu ada yang disebut dengan autosom, berarti ini adalah kromosom tubuh dan tidak menentukan jenis kelamin. Artinya sama. Ya, pada manusia pria dan wanita bentuk serta jumlahnya sama, yaitu 22 pasang. Tapi kalau yang gonosom itu beda. Ya, kromosom seks merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kalau pria itu XY, wanita itu XX. Ya. Dan memiliki bentuk atau jenis yang berbeda. Jenis yang tadi lebih pendek ya, yang Y. Oke. Nah, ini tipe dan jumlah kromosom pada manusia. Setiap somatik manusia memiliki kromosom 46 ya, ingat ya. Ini sel ya, setiap sel ya. Bukan setiap tubuh manusia, tapi setiap sel. Kecuali sel gamet. Ya. Kecuali sel gamet itu dia sepasangnya haploid, jadi 23 kromosom. Ya. Jadi kalau ditanya sel sperma jumlah kromosomnya berapa? Berarti 23. Sel telur jumlah kromosomnya berapa? 23. Nah, ketika bertemu membentuk zigot ya, maka akan terjadi berapa jumlah kromosomnya? 46 dan begitu seterusnya. Maka jumlah kromosom manusia itu tetap kecuali mengalami yang namanya mutasi. Ya. Kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan dimulai yang terpanjang tadi ya. Nah, kromosom yang membentuk pasangan sejajar atau sama itu namanya kromosom homolog. Jadi kayak di manusia tadi itu membentuk kromosom homolog ya, kembaran seperti itu. Kemudian ini lokus itu adalah posisi gen dalam kromosom. Nah, terjadinya pasangan kromosom homolog dari karyotipe itu konsekuensi asal-usul seksual. Jadi nanti kromosom homolog ini nanti akan kita lihat dalam proses pembelahan meiosis. Ya, kita akan tahu nanti.
Sperma dan ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah dan kromosom seks X untuk ovum dan Y untuk sperma. Nah, ini dinamakan haploid ya, setengahnya. Jadi kan ini 23 ya. Sedangkan sel yang memiliki 23 pasang kromosom, kalau dia plus 23 gitu ya, maka menjadi 46 kan, artinya 23 pasang kromosom itu disebut dengan diploid. Ya, kalian bisa paham kenapa meiosis itu menghasilkan haploid ya. Berarti dia menghasilkan sel telur itu berarti 23 saja ya. Kalau 23 pasang itu kromosom tubuh. Nah, pada hewan ini di buku juga ada halaman 71. Itu jumlah kromosom tiap individu beda-beda. Manusia beda tipis dengan orangutan, chimpanzee, ya, kemudian siamang gitu ya. Sejumlah 48. Jadi lebih banyak 2 ya orangutan itu. Ya, kalau kalian lihat di situ yang paling sedikit itu adalah Escherichia coli, dia hanya 1 buah kromosom. Nah, perhatikan kalian cara nulisnya ya. 33 AA berarti ini pasangan ya. Berarti kan ini 6 plus 2, berarti kan 8 ya. Kemudian nulisnya begini juga bisa ya, 6A plus XY juga sama. Ini sama ya, artinya kan ada AA sama ini cuman A. Ya, ini diingat-ingat. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan lihat yang namanya gen. Nah, gen itu apa? Ini unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi sifat hereditas tertentu. Ya, gen biasa ditulis dengan huruf besar. Ini simbol di atas kertas ya. Kalau di dalam tubuh kita nggak begini. Ya, jadi ada karakter dominan itu berarti T besar, kemudian resesif T kecil. Ya, ini adalah alelnya. Nah, yang dimaksud dengan alelnya itu T besar itu alelnya adalah T kecil. Misalnya L besar itu alelnya adalah L kecil. Nah, seperti itu. Jadi sifat yang variasi dari sifat yang dibawa. Nah, misalnya ini sifat tinggi. Nah, variasinya apa? Pendek. Ada yang lurus. Variasinya apa? Keriting. Nah, seperti itu. Itu adalah alel. Kromosom mengandung DNA. Nah, DNA itu mengandung genom atau gen. Jadi genom itu terdiri atas gen-gen yang memberikan unit informasi atau karakter yang bisa diamati. Ya, gen merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Jadi ini kesimpulan ya. Jadi keterkaitannya. Nah, letak dan simbol gen dapat kita lihat seperti ini. Ya, letaknya itu namanya lokus. Dianalogikan seperti manik-manik. Dan pada sel diploid itu memiliki 2 lokus untuk suatu karakter tertentu. Ya, nah seperti ini. Nanti kita akan lihat lebih detail tentang gen. Ya, nah ini nanti di genetika kita akan belajar. Ada yang namanya homozigot dominan, berarti M besar. Homozigot itu artinya kembar. Lalu ada yang resesif, itu M kecil. Nah, kalau heterozigot dia berarti 2, ada yang gede, ada yang kecil. Tetapi nanti sifat yang tampak fenotipnya adalah manis. Karena apa? Ini kan dominan. M ini dominan. Jadi yang M kecil itu sifatnya nggak muncul karena tertutupi oleh yang M besar. Ya. Sedangkan genotip itu ya ini genotip. Kalau sifat yang tampak itu yang manis, kemudian ada yang asam, ada yang manis lagi, itu adalah. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.